Halo guys, selamat datang lagi di channel Skip Film. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Gold 2022. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pada awal film, kita akan diperlihatkan situasi padang pasir di Afrika yang sangat gersang. Kemudian kita akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Virgil yang baru saja turun dari keretanya. Lalu Virgil mendatangi sebuah tempat yang dihuni oleh seseorang. Virgil pun bertanya tentang seseorang yang akan ia temui, tapi orang yang ia tanya hanya diam seperti tak peduli. Virgil kemudian pergi ke toilet di tempat itu. Dan tak lama ada seseorang yang bertanya kepada Virgil apakah dia yang akan pergi ke pertambangan. Virgil pun menjawab iya. Ternyata itulah orang yang ingin Virgil temui. Ia berniat menyewa jasa transportasi orang tersebut untuk menuju ke tempat pertambangan. Orang itu bernama Kate. Mereka berdua pun segera berangkat menuju ke tempat tujuan. 100 for the gas, 20 for the water. Di dalam mobil, Kate pun memberitahu total biaya yang harus dibayar oleh Virgil. 100 for the gas, 20 for the water. Tak lama, mobilnya pun mogok yang membuat mereka harus berhenti sebentar untuk memperbaiki mesinnya. Di malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat dan Virgil pun menjelaskan mengapa ia ingin pergi ke pertambangan tersebut. Ia pergi ke sana karena sebuah pekerjaan yang menurutnya bisa merubah hidupnya. Once in a lifetime opportunity. Let me look at that. Keesokan harinya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Dan untuk sementara waktu, Virgil menggantikan Kate untuk mengendarai mobil tersebut. Saat Virgil menyalakan AC mobil, tiba-tiba mobil itu kembali mogok yang membuat mereka harus berhenti lagi untuk memperbaikinya. Fuck goddamn Christ! I told fuck. Dan saat itulah Virgil tak sengaja melihat sebuah bongkahan batu besar yang sangat mencolok tak jauh dari tempatnya berada. Ia pun segera menghampiri batu tersebut. Dan setelah dilihat-lihat, ia pun menyadari bahwa batu tersebut bukanlah batu biasa. Ia kemudian memanggil Kate untuk memastikannya. Kate pun berkata bahwa batu itu adalah bongkahan emas. Ia kemudian membakar batu tersebut dan benar saja, batu itu adalah bongkahan emas yang sangat melimpah dan juga sangat menggiurkan. Mereka pun sepakat untuk menggali emas tersebut. Come on. Help me here again. 1, 2, 3. Tapi karena emas itu terlalu dalam, mereka pun mengikat bongkahan emas tersebut dan menariknya dengan mobil. Karena hari sudah mulai sore, mereka pun beristirahat sambil mengumpulkan ranting-ranting kayu. Di malam harinya, Kate pun berencana akan mengambil eskavator untuk membantu mereka mengeluarkan emas itu dan meminta Virgil untuk menjaga wilayah ini selama ia pergi. Esok harinya, Kate pun berangkat. Ia meninggalkan beberapa stok makanan dan juga beberapa jerigen air untuk Virgil. Now, keep this sap phone on you. Di hari pertama ini, Virgil masih kelihatan baik-baik saja. Tapi tantangan terberat Virgil adalah perubahan suhu yang begitu ekstrim. Dan juga stok makanan yang menipis membuatnya harus bekerja keras untuk bertahan demi emas itu.
Hingga suatu ketika, Virgil menemukan bangkai pesawat tak jauh dari tempatnya berada. Ia pun segera menghampirinya. Di sana Virgil memiliki ide untuk mengambil serpihan-serpihan pesawat itu yang nantinya ia gunakan sebagai tempat untuk berlindung. Karena bosan menunggu sesuatu yang belum pasti dari Kate, Virgil pun memutuskan untuk mematahkan bongkahan emas itu. Ia berpikir bahwa potongan emas itu bisa membuatnya hidup lebih layak. Tapi Kate membantahnya dan meminta Virgil tetap diam di sana dan menjaga emas tersebut, karena ia akan datang sebentar lagi. Singkat cerita, malam pun berlalu, dan Virgil masih menunggu kedatangan Kate yang belum datang hingga saat ini. Stok makanannya juga mulai habis. Karena itu, ia harus terus memutar otaknya agar tetap bisa bertahan hidup. Ternyata keberadaan Virgil di sana sudah disadari oleh seseorang wanita yang berpenampilan cukup aneh. Wanita tersebut menghampiri Virgil yang sedang bersembunyi di dalam pesawat itu. Wanita ini sebenarnya baik karena ia memberitahu Virgil bahwa ada sebuah oasis di ujung sana. Tapi Virgil yang merasa tidak nyaman malah mengusir wanita itu terus-menerus. Dan sebaliknya, wanita itu merasa ada yang disembunyikan Virgil dari dirinya. No. You're hiding from the law. Walter, take it. The brain gets dehydrated out here. Sooner or later it'll be... Virgil yang kesabarannya mulai habis karena ditanya terus-menerus pun mengambil skop yang ada di sampingnya, lalu memukul wanita tersebut hingga tewas di tempat. Virgil yang ketakutan pun bingung apa yang harus ia lakukan. Ia pun mencoba mengubur jasad wanita itu, tapi karena merasa kurang serak, ia justru membakar jasad wanita itu agar tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Singkat cerita, Virgil mendapat telepon dari Kate yang dimana Kate bilang kalau ia udah dapat ekskavatornya. Tapi Kate meminta waktu lebih lama lagi untuk sampai ke sana karena ekskavator yang ia bawa membuat pergerakannya menjadi lambat. Tak lama dari itu, Virgil melihat sebuah mobil yang berjalan dari kejauhan. Ia pun segera bersembunyi agar tidak terdeteksi oleh mobil tersebut. Syukurnya mobil itu segera menghilang dan membuat situasi menjadi aman. Saat Virgil sedang mengumpulkan ranting kayu, dia baru menyadari bahwa di depannya terdapat badai pasir yang membuatnya harus kembali ke tenda untuk berlindung. Tapi naasnya tendanya justru diterjang oleh badai pasir yang sangat dahsyat itu. Singkat cerita, Virgil terbangun dengan ranting kayu yang tertancap di perutnya. Ia berusaha kembali ke tendanya sambil menahan rasa sakitnya. Tapi sayangnya semua yang ia miliki harus tertimbun oleh pasir termasuk persediaan makanannya. Syukurnya emasnya tak ikut tertimbun yang membuat Virgil menjadi sedikit lega. Di saat Virgil sedang merawat lukanya, ia tiba-tiba pingsan karena kondisinya yang semakin memburuk. Saat ia sadar, ia melihat wanita yang sangat mirip dengan wanita yang ia bunuh tadi. Virgil pun merasa nggak percaya dengan hal itu dan mengira bahwa ia sedang dihantui oleh wanita yang ia bunuh tadi. Tapi anehnya wanita ini malah menolongnya dengan memberikan air kepada Virgil. That's enough. That's enough. Setelah mendapatkan tenaga lagi, Virgil mendekati bongkahan emas itu dan ia mendapat telepon dari Kate. Ia pun segera melaporkan bahwa ia melihat seseorang wanita di dekat bongkahan emas itu. Kate pun meminta Virgil untuk menyingkirkan wanita itu agar ia tak bisa merebut bongkahan emas milik mereka. Tak lama wanita itu datang lagi sambil menawarkan Virgil makanan. Tapi karena takut emasnya direbut, Virgil pun mengusir wanita itu. Wanita itu kemudian bertanya apakah Virgil melihat adiknya. Hal itu semakin membuat Virgil makin heran
dan tetap menyuruhnya untuk pergi. Go! Setelah wanita itu pergi, Virgil pun kembali tertidur. Dan setelah terbangun, ia melihat banyak api unggun di sekelilingnya. Ia kemudian mendapat telepon dari Kate yang menanyakan situasinya saat ini. Tapi komunikasi mereka harus terganggu karena banyaknya anjing liar di sekitar Virgil yang mulai mendekatinya karena api unggun yang ada di sana mulai padam. Ia kemudian meminta Kate untuk segera menjemputnya karena ia sedang dalam situasi yang genting. Makin lama makin banyak anjing liar yang mendekati Virgil. Ia pun menjadi semakin panik. Karena Kate tak kunjung datang, Virgil pun memarahi Kate dan mengatakan Kate tak berguna sama sekali. Tapi di sini Virgil nggak sadar sama sekali kalau ternyata selama ini Kate nggak benar-benar lagi di perjalanan. Ia justru sedang mengintip Virgil dari kejauhan dan ia sedang menunggu Virgil dimakan oleh anjing liar itu. Sementara itu Virgil yang udah nggak berdaya hanya bisa pasrah menjadi santapan anjing liar itu. Di sisi lain, Kate merasa senang atas kejadian ini. Dan tanpa berlama-lama, ia langsung nyamperin emas itu dengan ekskavatornya. Setelah sampai di sana, ia justru dipanah oleh seseorang yang bukan lain itu adalah wanita misterius tersebut. Dan film pun tamat. Oke deh guys, segini aja dulu video dari saya. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Dan jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Kalau kalian ada rekomendasi film yang menarik untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. See you next video and bye-bye.